Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Maya. Hai kelas, kembali lagi kita ke pertemuan yang kedua. Kali ini kita udah bahas materi ya. Materi kali ini yang kita bahas adalah tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa sih Miss kita harus belajar ini? Iya dong, kita harus belajar. Kalian kan kalau misalnya belajar fisika harus tahu dulu kenapa belajar fisika, apa aja yang bakalan didapat, kemudian ketika praktikum, metode ilmiah apa saja yang harus dilakukan, kemudian ketika di laboratorium, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita selamat selama mengerjakan praktikum. Oke, kita langsung aja ke hakikat fisika. Nah, fisika itu merupakan cabang dari ilmu IPA atau sains. Sains atau IPA adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. 3 cabang utama sains itu yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Misalnya, fisikawan yang menyelidiki gerak roket, gelombang bunyi, listrik, dan lain sebagainya. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, melalui eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Nah, di fisika sendiri itu bakalan menghasilkan tiga hasil, yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Di produk itu ada apa-apa aja, Miss? Ada fakta. Fakta di sini maksudnya yaitu keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari gejala peristiwa di alam. Contohnya apa? Gempa bumi kan? Berarti kalau di situ kita menghitung apanya? Kekuatan gempa buminya berapa skala Richter. Kemudian ada konsep. Berarti di situ abstraksi dari berbagai kejadian, objek atau fenomena. Kemudian rumus, pasti di fisika ada menghasilkan rumus, yaitu pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Yang selanjutnya yaitu model. Model di sini berguna untuk memahami suatu fenomena alam atau suatu teori. Selanjutnya ada prinsip dan hukum. Di sini suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan pada kejadian alam. Misalnya hukum apa? Hukum Newton. Hukum Newton tentang gravitasi, berarti dia menyimpulkan pengamatan tentang apa? Di sini Newton itu mengamati apel. Kenapa ya buah apelnya jatuh ke bawah? Nah, dia menghasilkan hukum apa? Gravitasi Newton. Kemudian teori fisika, yaitu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Contohnya ada teori atom, teori gas, dan lainnya. Selanjutnya yaitu proses. Nah, di proses ini apa aja, Miss? Proses ini berkaitan dengan gejala atau fenomena, kemudian dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Nah, seorang fisikawan juga harus mempunyai sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah sikap seorang ilmuwan, yaitu dia punya rasa ingin tahu yang besar, optimis, objektif, jujur, terbuka, dan mendengarkan pendapat orang lain. Oke, selanjutnya metode ilmiah. Nah, setelah kita belajar hakikat fisika, kita masuk ke metode ilmiah, yaitu langkah kerja yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah. Metode ilmiah juga diartikan serangkaian langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, memilih data, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan memberitahukan dengan ilmiah jika ditemukan penemuan baru saat eksperimen dilakukan. Oke, unsur-unsur utama metode ilmiah itu ada karakteristik. Kata karakterisasi, artinya apa? Misalnya kalian mau percobaan yang baru, berarti harus ada karakternya ini seperti apa. Kemudian hipotesis, dugaan awal. Kemudian diprediksi jawaban dari hipotesis tadi. Kemudian dilakukan eksperimen. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menjawab eksperimen tadi, apakah sesuai dengan hipotesisnya atau tidak. Nah, langkah-langkah metode ilmiah yaitu pertama observasi awal. Tentu kita harus observasi awal ya kan. Apa masalahnya diobservasi, kemudian
kita identifikasi masalahnya. Setelah itu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Misalnya udah kita buat masalahnya, kenapa apel jatuhnya ke bawah, baru kita buat rumuskan hipotesis. Karena apakah adanya gravitasi, seperti itu. Kemudian kita eksperimen lah, kita lempar apelnya ke bawah, benar nggak dia jatuhnya ke bawah, menetokkan ke atas. Kemudian kita simpulkan hasil eksperimen tadi. Sudah kita simpulkan eksperimen tadi, oh iya ternyata apelnya jatuh ke bawah, Miss. Berarti gimana hipotesisnya, terjawab atau tidak? Oke, sekarang kita masuk ke laboratorium. Kalau praktikum fisika kita pasti masuk laboratorium. Praktikum kimia juga begitu, dan biologis juga seperti itu. Maka di sini dibahas keselamatan kerja di laboratorium itu ada 2 yang harus kita selamatkan. Pertama, keselamatan pengguna. Yang kedua, keselamatan alat dan bahan. Oke, jadi supaya apa, Miss, kita melakukan keselamatan itu? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Ada beberapa kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Ada 3. Yang pertama, kecelakaan akibat listrik. Ini sering terjadi ya. Apalagi kalau praktikum fisika, kita menggunakan listrik. Apa contohnya? Kesetrum gitu kan. Yang kedua, kecelakaan akibat kebakaran. Yang ketiga itu kecelakaan akibat bahan kimia. Nah, di gambar ini itu ada masing-masing lambang label bahan kimia berbahaya. Jadi kalau misalnya ada label ini berarti dia berbahaya. Contoh ya, yang toksik. Artinya apa? Berarti bahan ini beracun. Nah, tugas kalian nanti ada di kuis. Silakan kalian lihat. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.